Perbaikan plasma IGBT jebol. Simpel masalahnya. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Aldinata. Video kali ini saya akan memperbaiki plasma ini miliknya teman yang minta tolong karena IGBT nya setelah diganti jebol dan jebol. Udah keempat kalinya dan ini sudah diganti, cuma tidak berani ngetes. Teman minta tolong untuk dicek apakah masih ada yang rusak atau tidak. Ini adalah bagian papan sirkuit bagian Yesus Stein untuk tipe LG 42PN 4500, teman-teman. Untuk awal kerusakannya, lampu indikator kedap-kedip ternyata dicek bagian sini short yang saya tandain, dan di bagian IGBT nya juga short di bagian bawah sini. Kebanyakan yang saya alami untuk kerusakan sirkuit ini adalah IGBT dan MOSFET nya, teman-teman, dan dioda. Kebiasaan seorang teknisi biasanya, teman-teman, dia hanya mengukur kondisi part tersebut short atau tidak short. Kalau dirasa dia short secara pengukuran, berarti komponen itu rusak, dan tidak short berarti kebanyakan mereka anggap komponen tersebut bagus, teman-teman. Apakah cara itu salah? Ya tidak juga. Kalau part IGBT yang kita ukur itu short, berarti sudah mengalami kerusakan, teman-teman, dan harus diganti. Pertanyaannya, apakah yang tidak short itu berfungsi? Nah, itu yang kita akan bahas. Sebagai contoh, saya akan mengukur beberapa IGBT. Ini IGBT bekas yang saya kumpulkan. Untuk mengukurnya, mengetahui ini short atau tidak, atau berfungsi atau tidak. Nih, kita akan coba ukur. Saya mengukur menggunakan Sanwa CD600. Kita menggunakan skala dioda. Kita hanya mengetahui part IGBT ini short atau tidak. Oke, ini tidak short. Kalau short, dia di monitor menunjukkan angka 00 atau 100 ohm. Sedangkan IGBT hanya bisa diukur dengan mega, teman-teman. Kalau sampai ada 00, berarti itu short. Dua bagus. Kita coba ukur yang lainnya. Nah, ini short. Satu dapat yang short, dua bagus. Oke, ini juga bagus, tidak short. Setelah pengukuran, saya dapat beberapa IGBT yang tidak short. Ini yang tidak short dan ini yang short. Nanti kita coba ukur lagi yang tidak short ini. Artinya ini
ya bisa dikatakan mungkin bagus atau tidak. Sekarang kita masih mengukur dengan menggunakan multitester Sunwatt, tapi ini dengan menggunakan skala mega kilo auto. Kita menggunakan data seperti pin, yaitu 1, 2, 3. Kita tempelkan trap multitester hitam ke pin 2. Kita hubungkan dulu ke pin 1 untuk trap merahnya, kemudian kita hubungkan ke pin 3. Kita bisa lihat di multi tertera angka 6 mega,25. Kemudian kita coba hubungkan singkat dulu antara pin 2 dan pin 3. Kita hubungkan, sudah, kemudian kita pindah ke pin 3 lagi. Nah, di multi menunjukkan 269 kilo. Hubungkan trap merah ke pin 1 dulu, kemudian kembali ke pin 3, menunjukkan angka 6 mega kembali teman-teman. Selanjutnya kita shotkan lagi pin 2 pin 1, menunjukkan kilo. Biar yakin kita shotkan sebentar pin 2 dan pin 3, dan trap merahnya kita hubungkan ke pin 1, kemudian kita kembali ke pin 3. Nah, menunjukkan angka 6 mega lagi teman-teman. Mungkin begitulah cara mengukur IGBT menggunakan multi. Pertanyaan, dan ini semua sama tapi dengan nilai yang berbeda, beda-beda tipis lah. Jadi pertanyaannya, apakah dengan teknik mengukur seperti ini IGBT bisa dikatakan bagus? Jadi jawabannya belum tentu bagus teman-teman. Biar kita tahu fungsinya ini bagus atau tidak, kita menggunakan, ini adalah TC1 multitester multifungsi. Kita akan coba ukur menggunakan TC1 ini. TC1 ini setelah saya bahas di video sebelumnya, TC1 ini sangat akurat buat mengukur fungsi dari 4 IGBT, transistor, resistor, kapasitor teman-teman. Kita akan coba ukur. Kita hubungkan dengan menggunakan trap yang sudah disiapkan oleh TC1 nya. Kita hubungkan aja pin 2, pin 1, pin 2 dan pin 3 nya seperti di video. Kemudian kita start, kita tunggu. Nah, ini menunjukkan IGBT, berarti 4 bekas ini bisa digunakan teman-teman. Bagaimana dengan part yang lain? Coba kita ukur juga IGBT yang lain, apakah sama, apakah part ini bagus atau tidak. Kita hubungkan seperti di video. Kita start. Apa yang terlihat menunjukkan kapasitor, logo kapasitor. Nah, bisa dipastikan IGBT ini rusak teman-teman. Secara multi sih tadi diukur bagus, jadi fungsinya rusak. Selanjutnya coba kita ukur IGBT yang ini. Oke, kita hubungkan dan kemudian kita start lagi. Apakah yang muncul kapasitor juga? Jadi ini juga rusak IGBT nya. Coba biar kita rapetin, siapa tahu kabelnya enggak dropnya. Kemudian kita start ulang. Oke, kapasitor teman-teman, jadi rusak ya IGBT yang ini. Beberapa IGBT yang saya ukur, ternyata saya temukan yang bagus cuma ada 3 ini. Nah, inilah kesimpulannya. Apakah menggunakan multi itu bisa dipastikan IGBT ini bagus atau tidak?
Jadi kalian sendiri yang nilai. Sekarang kita akan ke unit sustain-nya. Buat sustain-nya ini kebanyakan rusaknya ini sih IGBT aja. Kemungkinan ada yang rusak. Saya temukan sering diodanya rusak, ini IGBT short, dan bagian mousepad juga rusak. Dan mousepad ini juga kita akan ukur open mousepad, dan kemudian beberapa IGBT saya akan open semua IGBT. Contohnya aja ini kita ukur mousepad. Kalau mousepad dia akan terlihat logo mousepad dan logonya terlihat di monitor mouse, jadi mouse teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita akan ukur IGBT, kakinya kita akan open semua, open. Kemudian untuk mousepadnya kita akan open juga, dan ini beberapa IGBT saya akan juga opennya nggak semua, mungkin antara pin 1, opennya pin 1 dan pin 3 aja teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, nah ini kita akan open semua. Oke, ini yang saya tandain yang saya akan open. Oke, ini sudah saya open kakinya semua, bisa terlihat teman-teman ya. Yang saya open cuma hanya pin 1 dan pin 3 aja. Begitu juga bagian mousepad dan IGBT yang nempel di pendinginnya. Ini juga saya open pin 1 dan pin 3 nya. Kemudian kita akan ukur menggunakan TC ini teman-teman. Untuk mouse yang ini juga saya open, ya siapa tahu rusak, tapi jarang rusak sih yang saya temuin. Coba kita ukur aja. Oke, kita mulai mengukur. Sekarang kita akan coba ukur. Kita hubungkan seperti biasa pin 1, pin 2, dan pin 3. Kalian bisa lihat di videonya, saya hubungkan pin 1, pin 2, dan pin 3 nya, kemudian kita akan start. Apakah ini IGBT? Nah, ini IGBT. Jadi kita simpulkan IGBT yang ini bagus karena di monitor menunjukkan simbol IGBT, berarti fungsinya masih bagus. Selanjutnya IGBT selanjutnya, oke kita start. Terlepas, kita hubungkan sebentar, saya hubungkan dulu.
kita start. Oke teman-teman, terlihat IGBT ya. Selanjutnya kita pindah ke IGBT selanjutnya. Oke, coba kita start IGBT. Bagus. Kita pindah ke IGBT selanjutnya. Oke, ini juga bagus. Sekarang kita pindah ke MOSFET-nya. Apakah MOSFET-nya bagus? Oke, kita start. Nah, menunjukkan logo MOSFET, berarti bagus. Kita pindah ke selanjutnya. Oke, MOSFET-nya juga bagus. Selanjutnya ke IGBT yang nempel di pendingin, di heatsinknya. Kita coba ukur apakah IGBT ini bagus. Menunjukkan keramik teman-teman. Nah, jadi permasalahannya mulai ketemu. Ini bukan berupa IGBT lagi, tapi keramik simbolnya. Coba saya akan start lagi, saya rapikan. Keramiknya teman-teman, jadi satu IGBT rusak. Kita bisa lihat ini keramik. Oke, nah ini sebenarnya teman-teman, ini penyebabnya. Nah, IGBT ini tidak short, cuma tidak berfungsi lagi. Untuk IGBT selanjutnya juga kita start. Nah, keramik juga, jadi terdapat 2 IGBT yang rusak. Sebenarnya penyebab kenapa sih IGBT sering jebol, ya ini teman-teman, ada IGBT yang sekiranya tidak short tapi tidak diganti. Kalian bisa lihat logonya menjadi keramik, bukan IGBT lagi. Ini coba nanti kita akan open dulu 2 IGBT ini, kita ukur manual lagi. Kita akan copot dari heatsinknya. Oke, ini sudah kita open 2 IGBT. Nah, ini kita akan coba ukur lagi menggunakan TC1 apakah benar IGBT ini rusak. Dan ini kurang perhatian teman-teman.
Sebenarnya ini penyebab dari IGBT yang lain jadi jebol. Ini tipe IGBT 30F124. Kita akan coba ukur manual. Kita letakkan saja, kemudian kita start. Oke, terbaca keramik teman-teman. Nah, jadi udah dipastikan IGBT ini udah rusak walaupun tidak short. Oke, kita matikan. Selanjutnya IGBT yang selanjutnya kita akan coba ukur juga. Kemudian kita start, kita tunggu. Oke, keramik juga, jadi sudah jadi keramik, bukan IGBT. Nah, di bagian sinilah 2 IGBT itu. Sebagai contoh, kita akan ambil tipe yang sama. Ini IGBT normal. Kita start. Nah, harusnya begini teman-teman, IGBT, bukan simbol keramik yang muncul. Itulah salah satu penyebab kenapa sih boot ini Yesus ini setelah penggantian part yang rusak ternyata masih jebol, dan inilah penyebabnya 2 IGBT ini. Nah, simpel kan masalahnya. Nanti IGBT ini kan kita akan coba ganti. Oke, setelah penggantian ini saya akan coba langsung coba di tempat teman, karena teman gak berani nyoba, saya akan tesnya. Kita hidupkan, kemudian kita lihat. Oke, TV hidup lagi dan kembali seperti semula. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya.